Selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis tarian dari Sumatera. Di sini kami menganalisis tari saman dan tari toto. Sebelumnya kami akan perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya dan sekitar 10 orang dan rekan saya. Yang pertama, saya akan membacakan definisi tarian dan sejarah tarian. Definisi tari saman sendiri adalah sebuah tarian yang mendasari gerak tangan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan menurut suku Gayo sendiri adalah tari selingkuh tangan yang mempunyai makna tertentu dalam tari tersebut. Tari saman sendiri berkembang di Aceh, tempatnya di suku Gayo. Tari saman menjadi salah satu media dakwah dengan cara melantunkan syair-syair yang bersamaan dengan gerak tangan. Dalam tari saman juga berisi tentang ajaran, ajakan dan larangan yang mereka kemas dengan syair, dengan tujuan agar penerimaan bisa menerima tiga ajaran yang diajarkan dan larangan dengan hati yang tenang. Karena dengan hati yang tenang, pikiran dan batin gampang menerima sesuatu hal yang positif. Siapapun yang menikmati tari tradisional asal Aceh ini pasti akan terkagum-kagum dengan kekompakan para penarinya yang bisa dibilang luar biasa. Tari saman ditampilkan dengan cara duduk rapi dan berjejer yang tidak sama dengan tarian lainnya yang biasanya melakukan gerakan bebas. Gerakan dan tempo syair yang istimewa karena semua berjalan seirama. Gerakan tari ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan satu orang saja. Maka para penari memadukan gerakan menepuk pundak dan tangan ini pasti melakukannya beramai-ramai. Adapun definisi tari tortor sendiri yaitu jenis tari tradisional masyarakat Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Pamekasan, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Malungun. Tari tortor sendiri merupakan bagian penting dalam upacara adat atau ulawan adat masyarakat Batak. Biasanya digunakan sebagai sarana penyampaian batin, baik pada orang leluhur maupun kepada orang Batak, maupun kepada orang yang dihormati atau tamu-tamu, dan disampaikan dalam bentuk tarian bukan rasa hormat. Melalui tortor, masyarakat Batak menyampaikan harapan dan doa-doanya. Peragaan, sikap, dan perasaan melalui tortor selalu menggambarkan kondisi dan situasi yang dialami. Nama tortor sendiri berasal dari bunyi hentakan kaki pada lantai rumah adat suku Batak yang terbuat dari kayu sehingga menghasilkan bunyi tortor. Dalam acara ritual suku Batak yang berhubungan dengan roh disembahkan dalam bentuk tarian, di mana roh tersebut dipanggil dan masuk ke batu. Lalu batu tersebut bergerak seperti menari dan akan tetapi gerakannya kaku. Gerakan tersebut meliputi gerakan kaki atau jinjit dan gerakan tari. Gerakan tangannya biasa disebut dengan tortor. Menurut Agras pada tahun 2011, tari tortor adalah tari yang menggerakkan seluruh badan dengan dituntun irama spontan dengan pusat gerakan pada tangan dan jari kaki dan telapak tangan, punggung dan bahu. Sejarah tarian. Sejarah tarian saman sendiri mengutip dari buku Mengenal Kesenian Tradisional halaman 11 oleh Fadila. Tari saman sendiri merupakan tarian tradisional yang dikembangkan dari sebuah permainan rakyat yaitu tembung AB. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman sekitar abad 14 Masehi, seorang penyebar agama Islam di Aceh. Karena itu tari saman diambil dari nama penciptanya. Permainan ini sendiri dikembangkan menjadi tarian karena sangat diminati oleh masyarakat Aceh. Maka oleh karena itu pencipta sendiri mengembangkan tarian ini dengan menyisipkan syair dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diiringi oleh perpaduan tempukan para penari. Maka dari itu gerakan tarian ini digunakan sebagai media dakwah agama Islam. Dan itu mengingat kondisi Aceh dalam masa peperangan, maka Syekh Saman menambahkan syair-syair yang menunjukkan semangat juang masyarakat Aceh pada saat itu. Sempat ditentang pada masa penjajahan Belanda karena mengasumsikan bahwa tarian ini menyebarkan unsur magis yang dapat disangka, tetapi larangan ini diabaikan. Pada akhirnya tarian ini terus berkembang sampai sekarang dan kerap ditampilkan pada perayaan keagamaan, ada istiadat serta acara kenegaraan. Sejarah tari tortor sendiri dimulai diperkirakan sejak zaman Batak Toba, tetapi pakar tari tortor mengatakan jika tari ini ada sekitar abad ke-13. Pada masa itu tarian ini dilakukan sebagai tari sebar untuk roh leluhur. Mengutip buku agama Hindu yang ditulis oleh Ida Bagus, Sudirga dan kawan-kawan, yang dikatakan bahwa tari tortor adalah sebuah peninggalan zaman Hindu di wilayah Sumatera. Oleh sebab itu usia dan tarian ini sudah
sejak lama. Pada masa penjajahan, tarian ini menjadi kesenian yang menghibur para raja yang juga merupakan bentuk perlawanan kepada tentara Belanda. Raja-raja itu memanfaatkan bunyi dari tari trotol sebagai sebuah isyarat untuk masyarakat. Selanjutnya ada makna tarian. Yang pertama ada makna tari saman. Tari saman pada prinsipnya merupakan sebuah tarian yang memiliki makna yang begitu mendalam. Tari ini melambangkan dunia pendidikan sopan tandun, merupakan kebersamaan serta kepahlawanan masyarakat Aceh yang ada di Madiun. Di sini terdapat pesan dakwah yang disampaikan pada setiap syair pun mempunyai nilai tersendiri. Nah, dengan makna yang begitu mendalam dan bersifat kental dalam syair lagu tari saman ini. Tari saman ini sangatlah berperan bagi masyarakat, terutama bagi penyebar syariat, Islam khususnya di dataran tinggi Tanah Moyo. Pada umumnya tarian Aceh digunakan sebagai sarana penyebaran syariat Islam dan peran lain dapat kita lihat seperti silaturahmi. Selanjutnya makna tari tortor. Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara ritmik tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakannya. Menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan terjadi interaksi antara prinsip upacara. Gerakan tari tortor dalam upacara dan pesta memiliki makna tersendiri. Berikut penjelasannya. 1. Tortor mula-mula. Penari menggerakkan badan dan tubuh secara ekspresif. Alat musik mengundut terdengar. Penari akan menaikkan tangan sampai posisi ke depan ulu hati. Kemudian tangan diturunkan perlahan dan dilipat ke arah depan perut. Gerakan ini melambangkan hati yang tulus, ikhlas, dan bersih. 2. Tortor somba. Gerakan tangan dinaikkan sampai ulu hati, lalu posisi tangan dan jari tangan naik lagi. Gerakan ini seperti menyembah di depan dahi, tetapi tidak rapat. Bagian kepala sedikit menunduk. 3. Tortor nasahat atau sitotio. Ulos atau selendang dikembangkan ke udara dan berucap koras sebanyak 3 kali. Horas artinya gabe, samak, dan mamora. Dalam bahasa Indonesia, horas artinya sehat dan berkecukupan. Gerakan ini sebagai simbol menerima berkah. Selanjutnya, fungsi tarian saman. Tarian ini tidak hanya dipentaskan di daerah Aceh, namun juga di daerah lain karena masyarakat luas telah mengenalnya. Banyak festival tari yang memasukkan saman sebagai kategori perlombaan. Oleh sebab itu, selain berfungsi sebagai tarian adat, juga berfungsi sebagai sarana hiburan dan perlombaan. Tari saman juga menjadi magnet yang mendatangkan wisatawan ke Aceh. Bahkan kepopuleran tari saman di luar negeri mengalahkan tarian tradisional lain dari Indonesia. Selanjutnya fungsi tari tortor. Tari tortor diperkirakan telah ada sejak zaman Batak Purba. Di masa itu, tarian ini digunakan sebagai tari persembahan bagi roh leluhur. Penggunaan properti berupa patung yang dibuat dari batu merupakan ciri khas utama dari pertunjukan tari tortor pada masa silam. Patung batu tersebut dapat bergerak dan menari seiring bunyi tetamburan musik setelah dimasuki oleh rekor nenek moyang. Untuk saat ini penggunaan tari tortor sebagai sarana ritual keagamaan telah beralih fungsi. Tortor saat ini lebih cenderung berfungsi sebagai sarana hiburan. Selanjutnya ada pola latihan tarian. Pola lantai tarian. Pola lantai tari saman. Pola lantai tari saman adalah garis lurus atau horizontal yang dilakukan dengan membentuk barisan memanjang di samping. Pola lantai sendiri adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari ketika melakukan gerak tari berupa perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Pola ini sering sekali disebut sebagai garis imajiner. Pola lantai tari saman adalah para penari akan duduk dengan sejajar yang membentuk garis lurus memanjang dan bersimpul membentuk barisan dengan jarak yang rapat hingga bahu bersentuhan. Tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Pola lantai tari saman kompleks dan butuh latihan keras serta kerjasama tim untuk bisa menguasainya. Tari saman sendiri dikenal dengan tarian yang memiliki gerakan unik dan selaras dengan alunan musiknya. Fungsi pola lantai tari saman adalah untuk menata gerak tarian yang selaras atau kompak antara anggota penari.
Kemudian ada pola lantai tari tortor. Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik ondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakannya menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan terjadi interaksi antar partisipan upacara. Gerakan tari tortor dalam upacara pesta memiliki makna tersendiri sebagai berikut. Pertama, tortor. Berikutnya ada properti dari. Poin A yaitu properti dari saman. Dari saman dilakukan secara kelompok kurang lebih 10 anggota. Masing individu berlutut sambil membentuk barisan di samping selain melakukan gerakan secara kompak dan dibarengi dengan bernyanyi. Untuk alat musiknya biasanya pemain bidang dan dikombinasikan dengan tepuk tangan dan dikelompokkan. Dari saman biasanya ditampilkan ketika ada sebuah acara peristiwa perayaan dan juga untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa properti yang digunakan dari saman. Pertama ada gulung teleng. Dimulai dari bagian atas, biasanya penari saman menggunakan semacam bulat kepala berwarna hitam. Itulah yang dinamakan gulung teleng atau tengkuluk. Kain yang biasa ditambahkan dengan sulaman benang ini digunakan untuk menutupi kepala sang penari. Kedua ada baju dan celana. Umumnya penari saman menggunakan baju adat khas Bubayu yang dinamakan baju Sarawak. Baju ini berwarna dasar hitam dengan sulaman benang putih, merah, dan hijau. Lalu bagian pinggul juga disulam dengan menggunakan bedaweng. Untuk celana biasanya penari saman menggunakan celana panjang sampai mata kaki yang berwarna hitam menghilang, hingga bagian bawah celana juga dilengkapi dengan sarung berwarna emas. Sarung ini dipakai di luar celana sebagai penyidik celana tersebut. Biasanya motif sarung tersebut menggunakan motif batik kayu dengan warna yang disesuaikan dengan busana sang penari. Poin B yaitu properti dari tortor. Para penari tortor biasanya akan menggunakan tutup kepala atau yang biasa disebut ikat kepala. Ikat kepala ini terbuat dari kain ulos yang halus. Cara menggunakannya yaitu dilekatkan pada kepala penari dan dilengkapi dengan pernak-pernik bentuk bunga kuningan sebagai hiasannya. Jika penarinya terdiri dari kaum wanita, selain menggunakan kepala, penari juga ditambahkan properti lain, batu seperti berwarna emas. Properti ini bertujuan untuk menambah keanggunan dan kecantikan para penari sehingga mampu menambahkan estetika dalam tarian yang ditampilkan. Meskipun dalam tampilan tari tortor sering mengalami perbedaan akan, tetapi busana yang digunakan penari tortor mayoritas berbentuk umben. Umben yaitu bagian penutup dada yang berupa kain panjang. Cara pemakaiannya dililitkan pada bagian dada hingga pinggul. Musik tarian saman. Kuningan lain dari tari saman adalah dari gerakan tariannya yang mengandalkan bunyi berwarna dan tarian misalnya yang dilakukan oleh para penari. Para penari serta tepukan utama dada dan mata saat penari dilakukan saat mereka
dengan kesamaan. Pertama, menepuk kedua tangan ke dada dengan membayar tinggi. Kedua, menyerahkan tangan pada bagian dada dan satu tangan pada bagian paha dan harap. Tiga, dan jari menggunakan jari tengah juga dengan kaki yang sedang. Empat, gerakan pada setiap tangan menangis seringnya labu yang mungkin akan menambah keindahan dan kesamaan. Gerakan tari kapal. Gerakan tari kapal sangatlah sederhana. Saya harap jika ingin belajar pertama kali sebenarnya akan langsung bisa memainkannya. Gerak tari kapal dapat pada gerakan tangan yang melanggar dan turun secara bersamaan dan gerak tangan yang perlu dicatat dalam rangkaian tahun dari kapal sangat pendek menjelaskan angkat kedua kaki menuju bawah. Jika hal ini dilanggar, yang tersebut akan memperoleh kesialan. Hal ini karena gerakannya yang cukup terbatas pada gerakan kedua tangan yang melanggar yang turun secara bergantian. Ada juga gerakan menggerakkan kaki sesuai dengan alunan musik. Adapun jenis gerakan tari kapal yaitu gerak lurus-gerak. Gerak lurus adalah gerakan yang menggunakan seluruh badan sebagai pusat gerakannya. Gerakan ini bertumpu pada tumit dan telapak kaki untuk menopang badan saat bergerak ke bawah. Gerakan ini harus menyelesaikan dengan tindakan yang berawal dari rendah. Kedua, gerak kaki mengeal. Gerakan ini masih menggunakan telapak kaki sebagai penandanya, namun gerak ini dimulai dari bagian pinggang hingga kepala saja. Caranya yaitu dengan bergerak memutar atau berotasi dari kiri ke kanan pada bagian pinggang. Gerakan ini juga diikuti dengan gerak jari, tangan hingga kepala pada gerakan ini. Dikenal sebagai istilah dari video pada kandungan berarti sebuah gerakan pinggang yang dimulai. Setelah menyimak materi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa adapun transformasi yang terjadi pada tari saman yang awalnya masih berupa tradisi mengalami perubahan ketika harus dihadapi dengan dunia pariwisata. Lihat dari adanya penyebab dari budaya lokal dan budaya luar, maka proses transformasi terjadinya sehingga terjadi perubahan pada tari saman. Jadi lebih baru dan variatif, melewati proses koreksi tentunya. Pembaruan dan penataan ulang. Dikatakan terjadinya transformasi pada tari saman di Kota Banda Aceh, kajian dalam konteks pariwisata. Adapun makna tari dahulu sendiri sebagai tarian untuk ritual-ritual di suku Batak dalam segi simbologi tari tortor, melambangkan melalui gerakan, busana dan musik yang digunakan. Makna tari tortor itu pandang suku Batak dapat tersirat dari aspek identitas tortor itu sendiri. Sedangkan makna tari tortor menurut pandangan bukan suku Batak ialah sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan sebagai hiburan dan pada upacara adat di suku Batak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Gak ada yang tanya. Capek main. Pencet lah, pencet. Iya. Itu di